Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita akan mempersiapkan hati kita untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Kita rindukan berkat Tuhan curahkan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 121, Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau yang merancangkan hidup kami Tuhan. Merancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu Kau rancangkan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya dia Tuhan yang baik, dan kebaikannya itulah yang membawa menuntun hidup kita sampai hari ini kepada rancangan dan rencananya yang benar, besar, yang indah bagi kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memimpin setiap hidup kami, terlebih setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang pagi hari ini mengambil bagian di dalam pelayan pekerjaan-Mu. Pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka tutup unggus dalam kuasa darah Yesus. Sepanjang ibadah pagi hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Satukan hati kami untuk kami boleh saling memberkati di dalam pelayanan pada pagi ini. Terlebih untuk jemaat Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana doa dan harapan datang kepada Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan turun penuh atas kita, damai Tuhan memerintah dalam hidupmu, dan kau pulang dengan membawa berkat yang benar yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang kuat. Dia sumber kekuatan kita. Tidak kita khawatir, tidak kita takut menghadapi hidup ini. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Besar, Allah yang kuasa, Allah yang layak untuk dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Perkasa. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Hanya Dia Allah yang dapat kita andalkan,
dalam melakukan firman Tuhan. Seringkali kita sulit, tapi ada Tuhan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Engkau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami andalkan. Haleluya, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Mu di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau
selain Kau. Yesus hanya Kau. Mari bangkit berdiri bersama Bapak. Biarlah hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi andalan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, biarlah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita boleh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh segala hidupnya dengan segala apa yang dia miliki. Biarlah pagi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk hidup percaya dan mengandalkan Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber hidup kami. Kepadamulah Tuhan kami percaya bahwa kami ada, kami hidup, dan kami terus akan ada di dalam pengharapan kami kepadamu. Untuk itu biarlah pagi hari ini kami mau merendahkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk kami belajar mempercayai lebih lagi akan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, siap mendengar. Berbicaralah kepada kami bila firman kebenaran itu akan memerdekakan kami. Hamba berdoa, biar sepanjang pemberitaan firman-Mu, roh Tuhan bekerja, roh Tuhan hidup, dan roh Tuhan terus akan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama, kita boleh berada di dalam ibadah pagi di tengah situasi cuaca mungkin dingin. Namun hati kita boleh senantiasa tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema minggu ini sabar itu memadamkan perbantahan. Betapa dahsyatnya kesabaran. Betapa hebatnya kesabaran. Jika penulis Amsal berkata bahwa kesabaran itu boleh memadamkan akan perbantahan. Itu bukan sesuatu hal yang aneh. Tetapi kita percaya bahwa ini sesuatu yang perlu untuk kita bersama pahami dan mengerti. Karena Alkitab begitu jelas, begitu lengkap, membicarakan, membahas topik akan kesabaran. Saya coba lihat di dalam pengertian secara umum, bahwa kesabaran itu adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap untuk menahan emosi dan keinginan. Betapa bahayanya emosi,
sekitar kita ketika tidak terkendali. Betapa bahayanya keinginan ketika tidak mampu untuk dapat dikendalikan. Maka hal-hal itu akan bisa berakibat fatal kepada kemarahan, bahkan kepada hal-hal yang buruk ada dalam kehidupan kita. Bicara kesabaran atau sabar juga artinya bertahan dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak baik. Tetapi dalam bertahan dalam situasi yang sulit ini, tidak mengeluh. Tidak mengeluh artinya mampu untuk tetap bersikap tenang, arif dan bijaksana. Maka ada seorang tokoh yang berkata bahwa kesabaran atau sabar itu merupakan kemampuan untuk bisa menahan diri. Digambarkan bahwa kesabaran atau sabar itu seperti kekang pada seekor kuda yang liar, sehingga kuda itu bisa dikendalikan oleh seorang kusir. Kuda itu dapat untuk dikendalikan untuk bisa berjalan sebagaimana apa yang diinginkan oleh seorang kusir delman yang ada di dalamnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI juga ditulis di sana bagaimana sabar itu tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, atau tidak cepat untuk menjadi menyerah. Maka saya melihat di dalam Alkitab, Paulus memberikan sebuah pengertian yang lebih konkret lagi. Coba kita akan lihat satu bagian nats firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Saya melihat bahwa seluruh Alkitab dan Paulus memberikan sebuah definisi pengertian yang hebat berkenaan dengan kesabaran itu. Maka saya menemukan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 mulai ayat 4. Saya ingin bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, perhatikan, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan, perhatikan, dengan penuh kesabaran, apa saudara? Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dan dalam kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara, dan dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ini salah satu kunci bagaimana seorang Rasul Paulus yang punya latar belakang begitu keras. Orang yang mudah emosi, mudah marah. Bagaimana ketika kemarahannya itu dinyatakan dan banyak orang menjadi takut dan lari dalam kehidupannya. Seorang Paulus dikenal dengan seorang yang begitu tegas dan tidak kompromi, maka apa yang dia inginkan dan itu harus terjadi. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus di Damsyik, mengubah kehidupannya menjadi seorang yang sabar dalam menghadapi kehidupan, seorang yang sabar dalam menghadapi tantangan, seorang yang sabar dalam menghadapi penderitaan. Maka tidak heran kalau kita membaca surat-surat Paulus, mulai dari surat Roma, bahkan kepada surat-suratnya yang lain dalam perjanjian baru. Bagaimana seorang Paulus mampu bertahan, hidup sebagai hamba Allah, hidup sebagai pelayan Tuhan, yang patut menjadi teladan, tidak saja di dalam Yesus, tetapi juga untuk hidup kita hari ini. Kesabarannya membuat hingga pada akhirnya, kalau kita melihat
di tengah-tengah penjara yang dihadapi, sakit penyakit, bahkan tantangan hidup yang begitu berat. Namun Paulus tidak menjadi menyerah, bahkan putus asa. Maka dari akhir hidupnya, dia tulis dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat mulai ayat yang ke-6, 7 dan 8. Saat kematianku sudah dekat, saat darahku sudah mulai mengalir. Dan dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah sampai pada garis akhir dan aku memelihara iman. Maka sekarang mahkota kehidupan yang disediakan Bapa di dalam Yesus itu juga akan disediakan dalam hidupku pada waktunya. Tetapi juga kepada setiap orang yang menantikan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema pada minggu ini, sabar itu memadamkan akan perbantahan. Sabar itu dapat memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik ada di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ini tema yang luar biasa. Maka kita akan melihat apa yang menjadi dasar firman Tuhan ini. Mari kita akan baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Surat Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sudah banyak kita percaya bahwa kesabaran itu perlu ada dalam hidup kita. Tengok kanan kiri, belajar sabar. Ya. Mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Mau ke gereja saja, ya. Kadangkala bapaknya sudah ada di motor, ibunya masih pakai bedak, ya, nebalkan alis, cepet toh. Iya. Masih belum di motor, di blayer-blayer, ngeng. Belum cukup lagi klaksonnya, tin. Wah, gitu ya. Ya ini bukan di sini, tetapi di sana. Kadangkala ya, kita belajar kamar mandi hanya 1, ya 2 orang, 3 orang siap untuk masuk di kamar mandi. Siapa dulu, apa perlu diundi? Apa perlu untuk di lotre? Jujur kalau tidak sabar, hati-hati. Pertengkaran, perbantahan bisa terjadi. Perang dunia ke-10 itu saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita perhatikan beberapa hal yang terjadi. Satu kota ATM, biasanya kalau di Poliplus di sini itu bulan apa? Di akhir bulan, ya Pak Ardono ya. Oh, itu pasti antri. Tapi saya lihat Pak Ardono jarang ada di sana nih. Ya. Oh, antri begitu panjang, kadangkala orang itu wah sudah ya. Yang sudah 2 orang, 3 orang masuk di boxnya itu, yang lain di luar sambil melihat begini ya. Wah, sambil rasanya itu sudah enggak kuat untuk nahan. Lalu ada yang mulai ketuk apa? Kacanya tok. Ya mulai semua ada yang wah, saya melihat situasi yang mulai tidak aman ya. Tidak terkendali, bahaya bisa jadi ini. Wah, perbantahan, pertengkaran muncul. Situasi yang sederhana, kondisi yang sederhana, tetapi hati-hati. Di tengah situasi kehidupan, apalagi yang tengah dunia hari ini, yang semakin memanas, yang semakin hari di tengah kondisi, bahkan seolah-olah kesabaran itu menjadi kritis, menjadi krisis ada di dalamnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, bahwa orang yang sabar itu akan memadamkan perbantahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan renungkan melalui tema pada minggu ini. Mengapa bahwa orang yang sabar itu akan memadamkan akan perbantahan? Hal yang pertama, kita akan lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-29.
Amsal 14 ayat yang ke-29. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Amsal 14 ayat yang ke-29. Khususnya bagian yang A saja kita akan baca bersama. Amsal 14 ayat yang ke-29 bagian A saja. 1, 2, 3. Orang yang sabar apa saudara? Besar pengertiannya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ternyata di balik kesabaran itu ada pengertian yang begitu kuat. Ada pengertian yang begitu dalam. Ada pengertian yang begitu kaya ada di dalamnya. Dalam bagian yang lain Amsal juga berkata dalam pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-11. Amsal 19 ayat yang ke-11, coba nanti kita akan bandingkan nanti dengan nafs ini. Amsal pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-11. Mari kita akan baca. Amsal 19 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Akal budi membuat seseorang apa saudara? Panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Apa yang dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-29. Bahwa orang yang sabar itu besar pengertiannya. Dan dilengkapi di dalam Amsal 19 ayat yang ke-11. Karena dikatakan bahwa akal budi itu akan membuat orang menjadi panjang sabar. Maka jelas dalam pengertian ini orang yang sabar sebenarnya pengertiannya itu begitu sempit. Orang yang tidak sabar itu pengertiannya akan menjadi dangkal. Bahkan orang yang hidup tidak sabar dan tidak mampu sabar, maka dia orang yang tidak sedang berjalan dengan akal budi yang baik atau sehat. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, intinya bahwa orang yang sabar itu dekat dengan yang namanya arif dan bijaksana. Orang yang sabar itu dekat dengan yang namanya besar pengertiannya, besar apa yang menjadi akal budinya, bahkan yang menjadi sebuah hikmatnya. Maka bisa disimpulkan bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang hidup berjalan dengan hikmat. Maka kalau kita kembali lebih luas lagi, bagaimana kesabaran itu sangat dekat dengan kasih. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-4 dikatakan bahwa kasih itu sabar. Bahwa kesabaran itu bagian dari kasih. Maka jika orang itu tidak sabar, bisa dipastikan kasihnya itu juga menjadi tipis. Bahkan dalam bagian yang lain Paulus juga menulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Bahwa kesabaran itu juga bagian daripada buah roh. Ada 9 buah roh. Karya Roh Kudus yang hebat dan ada dalam kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah kesabaran. Maka ada seorang hamba Tuhan berkata jika orang itu tidak sabar, sesungguhnya dia sedang tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dia sedang berjalan dengan pengertiannya, dia sedang berjalan dengan pengetahuannya, dia sedang berjalan dengan apa yang ada di dalam kekuatannya. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesabaran orang yang sabar itu bisa memadamkan perbantahan. Karena di dalam kesabaran itu ada banyak pengetahuan, pengertian, akal budi, bahkan hikmat yang akan memberikan solusi dan jalan keluar. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang kalah. Orang yang sabar bukan berarti orang yang tidak punya kekuatan. Seringkali kesabaran itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Tetapi Alkitab dalam bagian yang lain. Saya senang dengan ayat ini kalau saudara baca Amsal 16 ayat yang ke-32. Coba kita akan lihat. Amsal 16 ayat yang ke-32.
Mari kita akan baca 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bagaimana Amsal? Penulis yang sama, Salomo memberikan sebuah nats yang luar biasa, statement yang hebat. Orang yang sabar itu bukan orang yang kalahan, orang yang sabar itu bukan orang yang lemah, orang yang sabar bukan berarti orang yang tidak punya sebuah visi atau misi atau sebuah lompatan kerinduan. Tetapi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bahkan seorang yang sabar melebihi seorang yang bisa merebut akan kota. Artinya apa? Bahwa di balik kesabaran itu ada sesuatu yang luar biasa ada dalam kehidupan kita. Jadi jika tema pada minggu ini kesabaran atau orang yang sabar itu hanya memadamkan perbantahan, itu hanya bagian kecil. Sebab orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Saya lihat bagaimana seorang pahlawan penuh dengan tanda jasa. Seorang pahlawan, seorang yang dihormati. Seorang pahlawan, seorang yang dihargai. Seorang pahlawan, seorang yang berjasa bagi bangsanya, bagi negaranya. Amsal menulis, seorang yang sabar melebihi akan seorang pahlawan. Seorang yang sabar lebih akan daripada seorang yang bisa merebut sebuah kota. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini pergumulan kita. Tema ini juga menjadi sebuah tema penting untuk hidup saya. Saya salah satunya orang yang sulit untuk belajar sabar. Karakter saya bukan orang yang bisa, mudah untuk mengendalikan diri. Saya sadar itu kelemahan saya, salah satu kelemahan saya. Sulit untuk bisa mengendalikan diri. Maka Bu Lena selalu ingatkan pada saya, ayo kemanapun jadi berkat. Jangan ribut jadi berkat. Kamu hamba Tuhan, kamu adalah pendeta. Dan itu selalu diingatkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya banyak belajar bertahun-tahun akhir ini untuk satu topik ini, sabar. Sabar. Itu tidak mudah. Itu tidak gampang. Apa yang kita dengar, sulit kadangkala untuk bisa kita kendalikan. Apa yang kita lihat, sulit untuk kita bisa untuk mengendalikan. Tetapi kita sadar dan mengerti bahwa ketika kita mampu untuk mengendalikan diri, ketika kita mampu untuk bersabar, hasil yang terbaik, bahkan hal yang lebih baik, itu akan kita dapat dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, dalam keluarga. Salah satu topik dalam konseling pastoral adalah hidup dalam membangun kesabaran. Sabar bukan berarti jalannya, ya kamu kalau mau duluan, yang satu cepat, yang satunya lambat. Ya. Ayo mbok cepat sabar Thomas. Ya kalau begini nyebrang jalan bisa jadi geger saudara kan. Sabar bukan berarti ngomongnya, iya Pak, nggih Mas, monggo pinara wonten daleme kula. Sudah makan Bu? Sudah itu. Saudara pernah nonton itu apa? Sinetron tukang ojek pengkolan. Ada salah satu tokoh laki itu, masih ingat yang gondrong itu, preman itu namanya siapa? Wah berarti tidak pernah nonton semua ini. Bu Santo, siapa Bu namanya? Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih hadiah. Siapa? Ya Bu Sitarno tahu, Udin. Ya, tak? Iya Mak. Nah, gitu. Iya. Wah. Kalau dengar itu jengkel kayak preman, tetapi ngomongnya, waduh, sabar bukan berarti begitu. Tetapi sabar artinya mampu untuk melihat sesuatu yang lebih baik daripada yang terjadi yang ada. Ketika kita diam, kita sabar, karena kita mau ada sesuatu yang baik di tengah-tengah kita diam.
Di saat kita tidak bicara, di saat kita membuka hati, mengalah dan mau merendahkan hati dalam kesabaran itu, berarti kita sedang membangun sebuah kemenangan, hasil yang lebih baik ada dalam hidup kita. Maka saya percaya bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang optimis, orang yang penuh dengan keyakinan, penuh ada dalam semangat untuk melihat hal yang baik. Maka saya sepakat ketika ada orang berkata, orang yang sabar sedang membangun hal yang baik. Orang yang sabar adalah orang yang sedang menantikan sesuatu hasil yang terbaik. Maka satu ayat yang luar biasa kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ini lihat apa yang dikatakan Paulus, luar biasa. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 digambarkan sebagai seorang petani. Kesabaran itu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Maaf, Yakobus 5 ayat yang ke-7. Ya. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada apa? Kedatangan Tuhan. Jadi kalau ada orang, Pak, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya saya mau katakan, dia sedang mulai tidak sabar. Kalau ada orang berkata, sabar itu ada batasnya. Maka sebenarnya kita sedang ada dalam posisi untuk bergeser dari kesabaran kepada tidak sabar. Tapi kalau orang berkata, Pak, sampai kapan kita ini sabar? Ya, Alkitab berkata, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya perhatikan, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia apa saudara? Sabar. Sabar sampai kapan? Telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kami juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu dan seterusnya. Harapannya Yakobus mau kita ini seperti seorang petani yang menantikan hasil panen yang baik. Dengan apa? Siap menghadapi hama, siap menghadapi perubahan cuaca dan musim, bahkan siap untuk menghadapi situasi yang sulit apapun. Dengan satu harapan, satu doa dan kerinduan, satu kali panen hasil yang terbaik itu akan kita dapat dan kita peroleh. Maka orang yang sabar adalah orang yang optimis, orang yang punya harapan, orang yang punya cita-cita, orang yang punya doa, orang yang punya sebuah harapan yang terbaik ada dalam kehidupannya. Maka inilah yang harus kita sadari, bahwa kesabaran bukan identik dengan sebuah kekalahan. Kesabaran bukan identik dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Kesabaran bukan berarti orang yang kalah dan menyerah. Tetapi kesabaran adalah orang yang sedang menantikan sebuah harapan, doa yang terbaik dalam kehidupannya. Yaitu hasil yang terbaik yang dia nantikan ada di dalam kehidupannya. Maka bagian yang kedua, yang terakhir, tidak saja bahwa kesabaran itu akan memberikan pengertian yang besar. Tapi ayat yang terakhir kita akan baca dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Ayat ini luar biasa, saya membaca dan sangat diberkati dengan bagian arti ini. Pengkhotbah pasalnya yang ke-10 ayat yang keempat. Kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama.
Pengkhotbah 10 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Jika amarah, penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena apa saudara? Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Artinya jika orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Alkitab benar berkata, karena kesabaran itu mencegah kita untuk berbuat salah. Mengurangi kita untuk melakukan kesalahan. Ketika kita tidak sabar berarti kita sedang menambah persoalan. Kita sedang membangun sebuah kesalahan. Bahkan kita sedang melakukan sebuah kesalahan demi kesalahan yang kita buat. Maka kesabaran kita sebenarnya adalah satu sikap kita sedang untuk tidak memperlebar kesalahan dan tidak sedang menambah pelanggaran ada dalam hidup kita. Pastikan bahwa orang yang sabar adalah orang yang sedang mengurangi adanya pelanggaran, kesalahan atau hal-hal yang tidak baik ada dalam kehidupan kita. Pastikan tema minggu ini menjadi sebuah tema yang penting untuk hidup kita. Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Di tengah situasi dunia dan dunia yang ada. Kesabaran dibutuhkan ada dalam hidup kita. Kesabaran dalam pekerjaan. Kesabaran di dalam studi. Kesabaran di tengah-tengah gereja, bermasyarakat. Bahkan kehidupan yang ada di sekeliling kita. Bahkan setiap detik, menit, waktu yang kita jalani. Maka kesabaran kita itu akan terus diuji. Dan terus akan senantiasa diperhadapkan. Supaya apa? Kita tidak menjadi sabar. Saya berdoa firman yang sederhana pada minggu ini menjadi sebuah tema yang baik penting untuk hidup kita. Orang yang sabar memadamkan perbantahan. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Jika firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kesabaran akan memadamkan pertengkaran. Saya percaya tidak seorang pun kita yang ada hadir pada ibadah pagi hari ini, engkau yang rindu untuk menghadirkan pertengkaran. Tapi firman Tuhan berkata di mana kita hadir dan ada damai Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan yang sulit, yang berat pun, kiranya terang dan garam itu akan hadir dalam hidup saudara dan saya. Jika pagi hari ini kita diingatkan, kesabaran itu akan memadamkan perbantahan. Saya berdiri di mimbar ini bukan berarti saya orang yang paling sabar. Saya sedang berdoa untuk tema ini. Saya sedang bergumul untuk tema ini. Jika firman Tuhan ini diberitakan sebagaimana seperti pedang bermata dua untuk hidup saya dan untuk hidup saudara. Untuk itu saya berdoa, mari kita akan belajar. Firman ini benar ya dan amin. Kesabaran itu memadamkan perbantahan. Dan orang yang sabar tidak saja lebih daripada seorang pahlawan. Tapi orang yang sabar itu akan memiliki banyak pengertian. Orang yang sabar itu akan hidup dalam akal budi dan hikmat Tuhan. Sebab orang yang sabar itu, dia akan mengendalikan pelanggaran dan kesalahan yang akan dibuat. Saya berdoa, jadikan hidup kita menjadi berkat. Dimulai dari belajar untuk menjadi sabar. Kami sadar Tuhan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Kami tahu Tuhan ini bukan sesuatu yang gampang. Mengendalikan diri, menguasai diri. Bahkan kami mampu menahan diri. Itu bukan sesuatu yang mudah dan enak. Sakit dan berat. Apalagi kami punya harga diri. Kami punya keinginan, bahkan kami punya emosi, perasaan. Tapi hari ini kami berdoa, firman-Mu ini biarlah memberkati hidup kami. Banyak pengalaman yang sudah kami alami.
ketika kami tidak sabar. Bukan jalan keluar, tetapi persoalan akan menjadi besar dan berat dalam hidup kami. Berapa banyak kami sering mengalami karena kekurang sabaran kami. Masalah justru menjadi runyam dan menjadi berbelit dalam hidup kami. Pagi ini hamba berdoa bersama dengan jemaat-Mu, merendahkan diri bersama-sama. Roh Kudus, biarlah Engkau boleh bekerja sama dengan hidup kami. Tuntun hidup kami ke dalam kesabaran demi kesabaran. Menjadi seorang ibu yang sabar, bapak yang sabar, orang tua yang sabar, anak-anak yang sabar. Terlebih dalam menantikan doa-doa kami, biarlah kami memiliki kesabaran dalam menghidupi tantangan dan problem yang kami hadapi. Mungkin ada banyak di antara kami yang sedang menanti akan jalan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami sudah berpikir terlalu lama. Kami sudah jenuh dan kami sudah mau berpikir dengan kekuatan kami. Biarlah pagi hari ini kami mau belajar, Tuhan ampuni. Kami mau belajar untuk menjadi sabar. Kami tidak akan menambah masalah. Kami tidak ingin untuk menambah kesalahan. Namun kami mau belajar untuk taat, tunduk, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang Tuhan ajar dan ingatkan kepada kami. Menjadi sabar dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung pagi hari ini. Tuhan memberkati kita melalui pujian. Terlebih firman Tuhan, terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita. Seluruh hamba Tuhan, penerima tamu yang sudah menyambut kita, semua Tuhan memberkati. Kita akan melihat beberapa pengumuman, informasi yang perlu diperhatikan. Mungkin Bit News bisa ditampilkan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Seluruh ibu-ibu diundang hadir dalam ibadah Komisi Wanita pada hari Rabu 11 November 2020 jam 7 malam bertempat di gereja dengan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Didi, pemimpin pujian Ibu Seri Ukor, dan doa warta Ibu Eko. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam PRT Bethlehem pada hari Kamis 12 November 2020 jam 7 malam bertempat di gereja dengan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Soekarta, pemimpin pujian Ibu Sri Nanang, dan doa warta Bapak Miko. Bersama-sama untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan rajin, lalu menggunakan masker bila berpergian, dan selalu jaga jarak aman antar sesama. Sekian B-News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu bagian daripada informasi pengumuman yang kita boleh simak dan renungkan, kiranya bisa membantu memberikan hal yang baik untuk kita sekalian. Untuk itu mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri untuk ibadah kita pada kesempatan untuk pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kami diingatkan hal kesabaran, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Betapa hebat, dahsyat kesabaran itu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Engkau menolong kami untuk terus membentuk, membangun hidup kami untuk menjadi lebih sabar dalam kami boleh menghadapi
Segala sesuatu sabar dalam kami boleh menghadapi tantangan, situasi yang sulit di tengah zaman, kondisi, bahkan hal-hal yang kami alami. Bapak terima kasih, kami terus berdoa di tengah kondisi pandemi corona yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh dunia, bahkan oleh situasi yang ada di sekeliling kami. Di sini pun kami diajar untuk kami sabar untuk menantikan waktu Tuhan, menantikan akan jalan Tuhan, menantikan akan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur hari ini Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah di tengah kesehatan kami tetap sabar, di tengah pekerjaan kami menjadi sabar, di tengah tugas tanggung jawab kami, dalam studi keterbatasan kami pun tetap sabar, bahkan dalam hal bersosial, bahkan berkehidupan di sekeliling kami pun tetap untuk menjadi sabar dan menjadi sabar dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah di dalam menghadapi situasi yang ada ini. Berikan hikmat, akal budi. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat yang tepat, yang hebat di tengah-tengah penyelesaian pergumulan masalah ini. Bahkan kami juga berdoa di tengah persiapan untuk pilkada secara serentak yang diadakan di Indonesia. Bahkan juga di Kabupaten Semarang yang kami hadapi. Tuhan kiranya Engkau menolong. Di tengah situasi yang ada ini, Tuhan kiranya kami mampu untuk dan dapat berdua kondusif dan situasi tetap menjadi aman dan terkendali. Bahkan biar seorang bupati dan wakil bupati di Kabupaten Semarang yang amanah dan boleh memegang apa yang menjadi mandat daripada rakyat yang ada di Kabupaten Semarang boleh tetap terjaga. Tuhan memberkati dua paslon yang sedang untuk berkompetisi dalam hadapi akan pilkada ini. Berkati untuk Bawaslu, untuk KPU, bahkan aparat keamanan TNI, Polri, dan segenap masyarakat terkait. Tuhan bekerja sama di dalam menolong, terlebih memberikan kenyamanan, keamanan di tengah-tengah wilayah ini. Tuhan memberkati akan situasi yang ada, bahkan Tuhan jadikan gereja orang percaya menjadi berkat dan teladan bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa, kami mau menyerahkan terus apa yang menjadi bagian kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan Kau menjamah mereka. Satu persatu dengan darah anugerah Tuhan turun menyertai mereka. Kesehatan dan pemulihan daripada Tuhan turun dan datang melingkupi mereka. Darah Yesus hidup dan berkuasa. Terus kami berdoa untuk orang tua daripada Mas Langgang, Ibu Sri Yuni, dari tempat ini kami juga memberkati itu dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah-Mu turun dan memberkati dengan segala berkat yang terbaik. Kami mau menyerahkan untuk Pak Anto, kami menyerahkan bersyukur untuk Ibu Sri Widyastuti. Tuhan terus pemulihan dan kesehatannya kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Di tempat ini kami juga berdoa untuk Pak Sapil, terus untuk pemulihannya Tuhan memberkati dengan segala berkat terbaik. Kami berdoa untuk Bapak Edi Santo yang di Semarang, di tempat ini Tuhan Kau menjamah. Ibu Liang dari Jakarta, Tuhan anugerah-Mu turun menyertai, memberkati terus saudara-saudara kami, Tuhan untuk kesehatan, untuk Ibu Yohanes Edi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa di dalam anugerah kasih setia Tuhan, sudah kami lihat juga anugerah-Mu memberkati dalam kehidupannya. Ibu Deni, Ibu Antes Kunayang dari Semarang, di tempat ini kami berdoa juga Ibu Kardiman, terus kami berdoa di dalam anugerah-Mu. Bapak Agus, Tuhan kami juga berdoa orang tua Ibu Yuyun yang dari Semarang, di tempat ini kami juga berdoa di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu daripada Ibu Riana yang ada di sini di Ungaran, Tuhan juga memberkati di masa tuanya dengan segala berkat, kesehatan, kekuatan yang dalam kehidupannya. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Martin juga di tempat ini, kami memohon di dalam kasih Tuhan, anugerah kasih kemurahan Tuhan menjamah di masa tuanya. Tuhan berikan akan kekuatan jiwa roh di dalam anugerah kasih setia Tuhan. Bapak, ada banyak pergumulan, doa, permohonan yang kami minta, kami serukan, kami berharap, kami pohonkan dan kami minta di dalam segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk kesehatan, untuk kandungan Ibu Lufina, juga di dalam kasih Tuhan Kau memberkati dengan berkat yang terbaik. Kami juga berdoa menyerahkan segala pergumulan untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, dengan segala anugerah kasih setia Tuhan menyertai ada dalam kehidupannya. Kesehatan Ibu Sukarta, dalam tangan-Mu Tuhan memberkati. Kami juga terus berdoa segala semangat untuk Pak Haryanto Himawan di tempat ini. Kami minta Tuhan menolong dan memulihkan apa yang menjadi bagian hidup mereka. Berkati untuk seluruh jemaat-Mu pagi hari ini dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Eni, jika keluarganya
untuk Pak Iskandar telah pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan hiburkan seluruh keluarga Bu Iskandar, semua anak-anak, bahkan keluarga mereka dimanapun berada. Tuhan memberkati dengan anugerah kasih setia Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Pulang dan terima berkat daripada Tuhan turun atas hidupmu. Berkat yang terbaik yang datang daripada Allah Bapa di sorga, kasih oleh Yesus Kristus menyertai hidup saudara, dan kuasa yang terbesar oleh Roh yang Kudus memimpin, menuntun, dan mengerjakan hidupmu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, apapun yang kau perbuat berhasil, menyertai senantiasa selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Jemaat bersama-sama menyanyi pujian ini. Yang terbaik yang daripada Tuhan itu menyertai di dalam nama Yesus. Memberkati hidupmu, apapun yang kau perbuat dan kau lakukan, Tuhan setia selamanya. Ya Allah yang tidak pernah membuat mengerjakan hidupnya, Dia setia, kasih setia karunia-Nya turun menyertai kita. Haleluya. Yes. Silakan duduk, mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.